Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mayu Sinau. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 4. Nah, sebelum itu marilah kita berdoa semoga apa yang akan kita pelajari dan nantinya apa yang kita dapatkan mendapatkan keberkahan. Berdoa dimulai. Kali ini kita akan melanjutkan di bab 2 tentang statistika. Kalau minggu lalu kita sudah membaca sajian data, kali ini kita akan belajar tentang menafsirkan sajian data. Nah, bagi kalian yang belum menonton video Pak Nurul minggu kemarin, nanti Pak Nurul kasih link di pojokan sini dan silahkan diklik, ditonton agar nanti pas mengikuti video ini tidak bingung. Kita masih di poin A, membaca dan menafsirkan sajian data. Minggu lalu kita sudah membaca sajian data. Hari ini kita akan belajar tentang menafsirkan sajian data. Pada dasarnya sama antara membaca dan menafsirkan sebuah sajian data. Hanya saja kalau dalam membaca itu yang kita lihat saja jawaban-jawabannya yang ada di data tersebut, kita lihat itu semata-mata memang sudah ada jawabannya. Tetapi dalam menafsirkan sajian data, di sini kita harus mengolah data itu terlebih dahulu. Tidak serta-merta langsung mendapatkan jawabannya. Nah, dalam menafsirkan sajian data nanti akan dibagi menjadi dua seperti kemarin, yaitu menafsirkan sajian data dalam bentuk tabel, dan yang kedua adalah menafsirkan sajian data dalam bentuk diagram batang. Masih ingat ya antara bentuk tabel dan bentuk diagram batang? Nah, nanti lebih jelasnya kita akan lihat di contoh-contohnya. Kita akan masuk ke yang pertama, yaitu tentang menafsirkan sajian data dalam bentuk tabel. Nah, misalkan Pak Nurul punya contoh sebuah tabel sebagai berikut. Tabel ini adalah tabel data tentang berat badan siswa kelas 4. Yang di sini adalah datumnya adalah Rani, Salsa, Satrio, Tamara dan Yuliani. Sudah didapatkan untuk Rani berat badan adalah 34, Salsa 36, Satrio 29, Tamara 32 dan Yuliani adalah 25. Setelah ini kita akan mencoba menafsirkan bagaimana sajian data tersebut. Dari data yang sudah kita dapatkan tadi, timbullah sebuah pertanyaan. Nomor 1, berapakah selisih berat badan Salsa dan Yuliani? Kita bisa lihat di sini selisih adalah jarak ya. Berapakah selisih berat badan Salsa dan Yuliani? Tidak seperti kemarin dalam membaca sajian data, di sini kita harus menggunakan operasi dulu, menggunakan tambahan menghitung dulu, menggunakan cara yang lain dulu agar kita menemukan jawabannya. Tetapi sebenarnya jawaban itu sudah ada di dalam tabelnya, hanya saja harus kita olah terlebih dahulu. Kita kembali lagi, berapakah selisih berat badan Salsa dan Yuliani? Maka kita cari dulu. Untuk berat badan Salsa adalah 36. Lalu untuk berat badan Yuliani adalah 25. Nah, karena kita akan mencari selisih, maka operasinya menjadi sebuah pengurangan. 36 berat badan Salsa dikurangi 25 berat badan Yuliani. Hasilnya ada berapa? Hasilnya adalah 11. Nah, baru kita bisa menjawab kesimpulannya. Jadi, selisih berat badan Salsa dan Yuliani adalah 11 kg. Jadi bisa kita lihat ya, dalam menafsirkan
sajian data, kita harus mengolah dulu datanya. Kita sudah tahu berat badan Salsa, kita sudah tahu berat badan Yuliani, tetapi yang ditanyakan adalah selisihnya. Maka dari datum-datum ini kita gunakan, kita olah agar kita mendapatkan jawaban untuk pertanyaannya. Nah, lanjut lagi. Timbul lagi sebuah pertanyaan nomor 2. Jumlah berat badan seluruh siswa adalah, ya, jumlah berat badan seluruh siswa adalah. Nah, ini sudah memuat seluruh siswa. Untuk datumnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 siswa. 5 siswa ini masing-masing memiliki berat badan. Nah, pertanyaannya adalah jumlah berat badan seluruh siswa. Berarti berat badan Rani, berat badan Salsa, berat badan Satrio, berat badan Tamara, dan juga berat badan Yuliani kita akan jumlahkan untuk mendapatkan jumlah seluruh berat badan siswa. Nah, kita jumlahkan ya, dari mulai Rani, Salsa, Satrio, Tamara, dan Yuliani menjadi 34 ditambah 36 ditambah 29 ditambah 32 ditambah 25. Karena di sini adalah jumlah, maka operasinya yang kita gunakan adalah penjumlahan. Ayo kita hitung hasilnya berapa. Hasilnya adalah 156. Maka kesimpulannya, jadi jumlah berat badan seluruh siswa adalah 156 kg. Nah, itulah tadi dalam menafsirkan untuk sajian data dalam bentuk tabel. Jadi dalam kita menafsirkan, kita akan mengolah datanya terlebih dahulu atau mengolah datumnya terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang kedua, yaitu tentang menafsirkan sajian data dalam bentuk diagram batang. Contoh, Pak Nurul punya sebuah data dalam bentuk diagram batang tentang data hasil panen dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Nah, dari data ini timbul pertanyaan. Yang pertama, berapakah jumlah hasil panen dari tahun 2017 sampai 2019? Berapakah jumlah hasil panen dari tahun 2017 sampai 2019? Maka kita lihat di sini, tahun 2017 kita mendapatkan 35 hasil panen, atau misalkan ini dimisalkan 35 ton ya. Mendapatkan 35 ton hasil panen. Di tahun 2018 kita hanya mendapatkan 20 ton hasil panen. Lalu di tahun 2019 kita mendapatkan hasil 45 ton dari hasil panen. Nah, maka karena di sini yang ditanyakan adalah jumlah, maka kita olah datumnya menjadi sebuah penjumlahan. Kita tulis 35 ya, ditambah 20 ditambah 45. Hasilnya adalah 100. Kita tarik kesimpulan. Jadi jumlah hasil panen dari tahun 2017 sampai tahun 2019 adalah 100 kg. Timbul lagi pertanyaan. Yang kedua, pada tahun berapakah hasil panen mengalami kenaikan paling besar? Pada tahun berapakah hasil panen mengalami kenaikan paling besar? Kenaikan berarti ke atas ya, karena jumlahnya makin besar. Kalau kita lihat di sini yang terjadi kenaikan di mana saja? Kita lihat dari awal ya, 2015 ke 2016 naik atau turun? Turun ya, karena ke bawah.
Dari 2016 ke 2017 naik atau turun? Ternyata naik. Lalu dari 2017 ke 2018 mengalami penurunan. Lalu 2018 ke 2019 mengalami kenaikan. Berarti kita di sini punya kenaikan yang pertama, yaitu dari tahun 2016 ke tahun 2017. Ini mengalami kenaikan. Kita jumlahkan kenaikannya. Kita lihat di sini jarak per garisnya. Ini kan dari 0 ke 5. Berarti jarak garis paling dasar ke garis yang pertama adalah 5. Lalu 2 ke 3 juga 5, karena 5 tambah 5 sama dengan 10. Maka kita lihat di sini, di tahun 2016 ke tahun 2017 ternyata melewati 2 garis. 1, 2. Satu garisnya di sini bernilai 5, maka 5 ditambah 5 sama dengan 10. Berarti dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 10 ton. Lalu kita punya kenaikan lagi yang kedua, yaitu dari tahun 2018 menuju ke tahun 2019. Ingat ya, tadi di data ini jaraknya adalah 5555. Nah, dari tahun 2018 ke tahun 2019 melewati berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5. Maka 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, hasilnya adalah 25. 25 ini merupakan kenaikan hasil panen dari tahun 2018 ke 2019. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah tahun 2018 ke 2019. Kenapa? Karena naik 25 kg. Oh, berarti data tadi yang kita olah adalah data kilogram ya. Mengalami kenaikan 25 kg. Ya. Kalau yang 2016 ke 2017 hanya naik 10, dari 2018 ke 2019 naik 25. Maka yang mengalami kenaikan paling besar adalah tahun 2018 ke 2019 naik 25 kg. Kita tarik kesimpulan. Jadi hasil panen mengalami kenaikan paling besar tahun 2018 ke tahun 2019. Nah, itulah tadi kita belajar tentang menafsirkan sajian data. Ya, Pak Nurul tekankan lagi, berbeda dengan membaca sajian data. Dalam menafsirkan sajian data, datum-datum yang ada di data tersebut sebenarnya sudah memuat jawaban. Hanya saja untuk jawaban akhirnya harus kita olah dulu sesuai dengan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, seperti biasa di videonya Pak Nurul, di akhir video pasti ada latihan soal. Kali ini Pak Nurul akan berikan 2 soal. Yang pertama, perhatikan sajian data berikut dan jawablah pertanyaan berikut ini. Pak Nurul punya sebuah tabel tentang nilai matematika dari kelas 4. Kemudian timbul beberapa pertanyaan. Nah, silakan pertanyaan ini dijawab berdasarkan dari data yang sudah ada. Jangan lupa tadi materi yang dari awal silakan dicatat untuk mengerjakan latihan soalnya. Kemudian untuk soal nomor 2, perhatikan sajian data berikut dan jawablah pertanyaan berikut ini. Pak Nurul punya sebuah diagram batang tentang penjualan alat elektronik. Lalu timbul beberapa pertanyaan sebagai berikut. Nah, silakan, sudah 2 latihan soal dikerjakan sesuai apa yang tadi Pak Nurul contohkan, atau bisa menggunakan analisa sendiri, tidak apa-apa.
Tadi Pak Nurul hanya sebatas mencontohkan cara menafsirkan sajian data. Nah, bagi kalian yang baru menonton video ini, jangan lupa klik like, lalu share, dan jangan lupa untuk subscribe. Mari kita bangun bersama channel ini agar kedepannya lebih baik lagi. Demikian tadi materi dari Pak Nurul untuk hari ini. Selamat mengerjakan, tertanda Pak Nurul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.